Video namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala nuril anwar وسيل الأسرار وتريات الأغيار سيدنا محمد المحتار وآله الأطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضالك أما بعد. Yang secinta saya muliakan segenap para alimin ulama, para kiai, para habaib beserta segenap para santrin santriat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala Rasul sallallahu alaihi wasallam hubbul watan minal iman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, cinta tanah air sebagian daripada iman. Betul? Betul? Berarti kalau ada orang yang menyia-nyiakan tanah airnya, kalau ada orang yang tidak mencintai tanah airnya, kalau ada orang yang mengaku Indonesia tetapi tidak mencintai Indonesianya, berarti bohong. Berarti itu orang tidak punya keimanan dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, Indonesia merdeka berkat perjuangan para ulama, berkat perjuangan para kiai, berkat perjuangan para santri, berkat perjuangan para pahlawan. Perjuangan mereka lah yang menjadi sebab, yang menjadi awal bagi terbukanya pintu gerbang kemerdekaan bangsa dan rakyat Republik Indonesia. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu itu belum ada tentara, waktu itu belum ada polisi, belum ada Indonesia, belum ada pemerintahan, belum ada anggota dewan, belum ada presiden. Yang ada para ulama, para kiai, para santri, pondok-pondok pesantren, majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu, para ulama, para kiai, para santri, mereka bersatu berjuang untuk apa? Untuk mendapatkan kemerdekaan bangsa dan rakyat Republik Indonesia. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para kiai, para santri zaman dahulu, malam mereka pegang pulpen, malam mereka pegang pena, malam mereka basah dengan air mata kerinduan kepada Allah. Itu malam mereka pegang pulpen, malam mereka pegang pena, malam mereka pegang kitab, malam mereka basah dengan air mata kerinduan kepada Allah. Siang mereka bukan pegang pulpen, siang bukan mereka pegang pena, siang mereka bukan pegang kitab, siang mereka memegang pedang, bersimpah darah, mengorbankan jiwa dan nyawa untuk memerdekakan Republik Indonesia. Saudara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karenanya saudara-saudara, dia para santri-santri, tanamkan dalam diri kita jiwa-jiwa dan ruh para ulama, para kiai, para santri dan pejuang-pejuang terdahulu. Saudara-saudara, sekarang memang betul Indonesia telah merdeka. Kita telah merdeka dari Jepang, kita telah merdeka dari Belanda, kita telah merdeka dari para penjajah. Tetapi kita belum merdeka dari 9 naga. Betul? Betul? Kita masih dijajah ekonominya. Kita belum merdeka dari para koruptor, belum merdeka dari para pemerintah kotor, belum merdeka dari para pejabat-pejabat yang zalim. Kita telah merdeka dari Jepang, kita telah merdeka dari Belanda, kita telah merdeka dari para penjajah. Tetapi kita belum merdeka dari maksiat, belum merdeka dari mungkarat, belum merdeka dari balat, belum merdeka dari sayiat. Oleh karenanya kalian para santri-santri, kalian para pemuda-pemudi Islam, berjuanglah kalian untuk bangsa, berjuanglah kalian
Indonesia, baik buruknya bangsa, baik bagusnya Indonesia, rusak atau bagusnya Indonesia ke depan berada di dalam genggaman tangan kalian. Kalau anak-anak mudanya baik, taat, patuh, tunduk kepada Allah, maka besok Indonesia kita akan baik, besok negara kita akan baik, dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang baik. Tetapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya hancur, anak-anak mudanya biadab, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya berzina, anak-anak mudanya bertasyabuh kepada orang-orang kafir, maka besok Indonesia kita akan rusak, besok bangsa kita akan rusak, dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang rusak. Oleh karenanya kalian para santri-santri, berjuanglah, merdekakanlah Indonesia dari para pejuang pejabat, dari para koruptor, dari para pemerintah kotor. Saudara-saudara, para pahlawan zaman dahulu, mereka mengorbankan jiwa dan nyawa untuk merdekanya Indonesia. Kalau pejabat-pejabat sekarang, mereka bukan berkorban untuk negara, tetapi negara yang mereka korbankan untuk urusan perutnya. Betul? Rakyat yang menjadi korban, Indonesia yang menjadi korban. Mereka hidup senang, mereka hidup kenyang, rakyat mati kelaparan, rakyat susah, rakyat menderita. Oleh karenanya saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang bukan saatnya bagi kalian untuk bermain-main, bukan saatnya bagi kalian untuk bercanda-bercanda. Sekarang saatnya bagi kita untuk bangkit. Kenapa? Karena kalian satu-satunya, kita para santri, kita para pemuda-pemudi Islam yang tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli, tidak bisa disogok oleh para PKI-PKI yang bisa membeli aparat-aparat pemerintah. Bagi orang-orang yang ingin merampok harta Indonesia, bagi orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia, presiden bisa mereka beli. Betul? Presiden bisa mereka beli, tentara bisa mereka beli, polisi bisa mereka beli, tetapi mereka lupa, mereka lalai bahwasanya di tanah Indonesia masih tegak berdiri kami para pemuda-pemudi Islam, kami para santri-santri. Kami bersumpah demi Allah, selama kami masih tegak berdiri di tanah Indonesia, kami bernafas di tanah Indonesia, maka selama itu juga kami tidak akan pernah bisa dibeli sampai hari kiamat. Saudara, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang hak kita sampaikan hak, betul. Yang benar kita sampaikan benar, betul. Oleh karenanya saudara-saudara, sampaikan kebenaran. Afdalul jihad kalimatu haqqin, wa fi riwayah kalimatu adlin inda sultanil jair. Jihad yang paling utama, jihad yang paling baik, jihad yang paling bagus adalah menyampaikan kebenaran kepada para pejabat-pejabat yang zalim. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan pernah engkau takut bersatu, berjuang, berkorban untuk Indonesia. Wahai Indonesiaku, wahai merah putihku, wahai para pahlawan-pahlawan Indonesia, wahai Bung Karno, hei Bung Karno, dengarlah suara kami, kami rakyatmu. Wahai Bung Karno, wahai Bung Hatta, wahai Jenderal Sudirman, wahai Kapten Patimura, bukankah kalian telah berjuang mati-matian, kalian berdarah, berkeringat untuk bangsa dan negara? Tetapi coba kalian lihat pejabat-pejabat sekarang, dia mengaku sebagai penerus kalian, tetapi mereka biarkan rakyat kelaparan. Wahai Bung Karno, engkau punya anak Megawati. Bung Karno, dia berkata bahwasanya dia tidak butuh kepada Islam, dia selalu menyerang Islam, dia ingin memenjarakan para ulama. Wahai para pahlawan-pahlawan Indonesia, pejabat-pejabat sekarang, mereka hidup senang, mereka hidup kenyang, rakyat mati kelaparan, rakyat susah, rakyat menderita, tenaga kerja mereka impor dari asing, hutang semakin banyak, mereka jual bangsa, mereka jual rakyat, mereka jual aset-aset negara. Wahai Indonesiaku, wahai merah putihku, demi Allah, demi Allah, bebaskanlah dirimu wahai Indonesiaku, wahai Garudaku, terbanglah engkau meninggi di tempat yang tinggi, tunjukkan keperkasaanmu. Wahai Garuda, engkau dibuat oleh Sultan Syarif Hamid Al-Gadri sebagai lambang keperkasaan, sebagai lambang kekuatan, sebagai lambang yang tinggi. Sangat Indonesia lah lambang Garuda
Garuda yang bikin adalah Sultan Syarif Hamid Al-Gadri. Tetapi sekarang Garuda telah dicangkram, telah dibeli oleh siapa? Oleh Sang Naga. Makanya kita harus bebaskan Garuda kita, Indonesia kita, merah putih kita dari para PKI yang bisa membeli aparat pemerintah. Betul? Oleh karenanya wahai Indonesiaku, wahai merah putihku, kami anak-anak bangsa, malam hari ini kami bersumpah demi Allah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu juga kami akan terus berjuang mengorbankan jiwa dan nyawa kami untuk bangsa dan rakyat Republik Indonesia. Saudara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya umat Islam semua yang hadir di sini, semuanya siap hancur demi Indonesia? Jawab yang kompak, siap hancur demi Indonesia? Siap berkorban demi Indonesia? Siap susah asal bangsa senang? Siap jatuh miskin asal bangsa kaya? Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karenanya saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa di setiap bulan-bulan Agustus, kenapa bendera merah putih selalu dipajang dan dikibarkan di depan-depan rumah dan di jalan-jalan? Kenapa? Karena itu pertama kalinya Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi Kuitang, Habib Ali Kuitang berkata kepada muridnya, lihat Soekarno telah memproklamirkan kemerdekaannya. Coba lihat benderanya warna apa? Merah putih, Beb. Maka Habib Ali Kuitang berkata, sebarkan kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk meletakkan dan mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya masing-masing. Guru Mansur Tambora, beliau kibarkan bendera merah putih. Beliau ulama sepuh yang keberaniannya luar biasa, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Waktu Jepang menjajah Indonesia, banyak dari para ulama, kiai, santri yang disuruh menyembah matahari, semuanya nurut. Kalau enggak maka dibunuh, saudara. Tetapi alhamdulillah ada dua ulama yang disuruh menyembah matahari, tetap dua ulama itu gak mau menyembah matahari, saudara. Sampai-sampai dua ulama itu ditaruh pedang samurai Jepang yang tajam-tajam di sini. Tetap mereka gak mau menyembah matahari, saudara. Siapa dua orang ulama itu? Yaitu adalah Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dan Guru Mansur Tambora. Sampai-sampai dalam riwayat manakibnya Habib Salim bin Jindan ininya kegores karena ditaruh pedang samurai Jepang yang tajam-tajam di sini. Ayo cepat sembah matahari. Tetap mereka gak mau menyembah matahari, saudara-saudara. Habib Salim bin Husain Al-Abbas, beliau adalah ulama yang zuhud, beliau adalah orang susah. Beliau mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya. Cuma beliau gak punya bendera merah putih, saudara. Beliau pakai sorbannya warna putih. Dicari-cari lagi sorban warna merah, gak ada, saudara. Adanya gordeng, itu gordeng warna merah diambil dijahit menjadi merah putih. Beliau kibarkan itu di depan rumahnya. Habib Salim bin Jindan, beliau mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya. Datang orang tanya, Habib, kenapa kau kibarkan bendera merah putih di depan rumah Habib? Apa kata Habib Salim bin Jindan? Udah, kamu jangan banyak tanya, ikut taruh dan letakkan bendera merah putih di depan rumah kamu. Begitu besar, begitu luar biasa pengorbanan mereka, perjuangan mereka, para ulama, para kiai, para habaib. Justru para pejabat-pejabat sekarang yang merasakan menghirup kemerdekaan berkat dari perjuangan para ulama, justru mereka para pejabat-pejabat sekarang memanjarakan para ulama, mengkriminalisasikan para ulama dan menghinakan para ulama. Betul? Betul? Nah, saya tanya sekali lagi para umat Islam semua yang hadir pada malam hari yang mulia ini, semuanya siap hancur demi Indonesia? Siap hancur demi Indonesia? Siap berkorban demi Indonesia? Siap berdarah demi Indonesia? Indonesia merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Oleh karena saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang ingin saya sampaikan, karena kita duduk di ini malam di dalam bulan Muharram, betul? Betul? Saudara-saudara, bulan Muharram adalah awal daripada hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Baginda Nabi besar Muhammad
siapa yang pertama kali menetapkan tanggalan hijrah Nabi Muhammad, yaitu adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena dulu waktu zaman jahiliyah, dulu orang-orang jahiliyah bilangnya Safar awal, jadi gak ada bulan Muharram. Nah, jadi orang-orang jahiliyah terdahulu itu bilangnya Zulqa'dah, Zulhijjah, Safar awal, kemudian Safar akhir. Jadi gak ada bulan Muharram. Nah, jadi orang-orang jahiliyah terdahulu itu mereka menetapkan tanggalan dari tahun Qamariyah, dari peredaran bulan, dari hilal. Nah, itu orang-orang jahiliyah terdahulu, saudara. Kemudian orang-orang jahiliyah terdahulu itu dulu tahun-tahun namanya itu ada Amul Fil, ada tahun gajah. Kenapa disebut dan dinamakan tahun gajah? Karena waktu tersebut Raja Habasyah dari Yaman ingin menghancurkan dan menyerang Ka'bah. Kemudian ada tahun Amul Fijar. Kenapa dinamakan tahun Amul Fijar? Karena waktu tersebut ada peperangan Fijar. Kemudian terus sampai kepada masa Sayyidina baginda Nabi besar Muhammad. Di masa baginda Nabi besar Muhammad, saudara, ada tahun Sanatul Idni. Sanatul Idni adalah tahun yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan untuk Nabi Muhammad berhijrah. Kemudian ada Sanatul Amri. Sanatul Amri adalah tahun yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memerangi orang-orang yang musyrik. Kemudian ada Sanatul Zalzil. Sanatul Zalzil adalah tahun yang dimana pada tahun tersebut umat Islam lagi diliputi bahaya, diliputi musibah, diliputi kerugian yang sangat besar, kerugian ekonomi dan lain-lain, saudara. Kemudian terus sampai kepada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Ash'ari dikirim surat oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dan akhirnya para sahabat saling surat menyurat, tetapi tidak ada tanggalannya. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab memanggil para sahabat, mengadakan acara rapat. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, bagaimana ini kita menetapkan tanggalan, apakah dari awal hijrahnya Nabi, apakah dari awal lahirnya Nabi, apakah dari awal wafatnya Nabi Muhammad? Akhirnya diberi usulan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Ali? Tetapkan tanggalan itu dari awal hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya kalau antum semua membicarakan tentang tahun Hijriah, makanya tidak bisa dilepaskan dari kenangan hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karena itu, saudara-saudara, berhijrahlah engkau di bulan Muharram yang mulia ini. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hijrah al-muhajir man hajara man halallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang baginya dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya. Oleh karena itu, saudara-saudara, berhijrahlah engkau dari keburukan menuju kebaikan, berhijrahlah engkau dari sunnah, dari bid'ah menuju sunnah, berhijrahlah engkau dari keburukan menuju kebaikan, berhijrahlah engkau dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah menuju perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhijrahlah engkau dari hal-hal yang haram menuju hal-hal yang halal, berhijrahlah engkau dari keburukan menuju kebaikan, berhijrahlah engkau di bulan Muharram yang mulia ini. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Muharram adalah Ashhuril Hurum. Bulan Muharram adalah termasuk dari 4 bulan-bulan yang haram. Apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 berturut-turut, 1 terpisah. Apa itu? Yaitu bulan Rajab. Nah, sekarang kita lagi berada di dalam bulan Muharram, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, bulan yang dimana pada bulan tersebut datangnya rahmat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Makanya bulan yang pertama mulia adalah bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Maka saya tanya umat Islam, semua yang hadir pada malam hari ini, semuanya siap berhijrah? Siap berhijrah? Siap tinggalkan keburukan? Siap lawan kebatilan? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Prajurit pembela Rasulullah,
Bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Untuk agama dan negara tercipta kematian. Maju ya terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata takkan mundur. Takkan mundur. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari sahid di jalan Allah. Maju pantang menyerah semuanya, walau bergelimpangan darah. Darah menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid adalah hari raya, mati syahid adalah hari raya. Maju ya terus maju, pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata takkan mundur. Takkan mundur. Wahai para pejuang agama, wahai para singa-singa Allah, bangunlah, musuh sudah di depan mata. Kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita. Maju ya terus, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit, membela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata takkan mundur. Takkan mundur. Allahu Akbar. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekian dari saya, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.